tidak bisa apa-apa. Makanya yang kemarin saya bilang, Mas, manusia ini kalau belajarnya sampai di tengah aja, di puncak, yang lahir ke di puncak masalahnya, merasa hebat sendiri di atas gunung, maha besar, Allahu Akbar, tapi pengen besar, menandingi Tuhan, alimnya, kan repot itu. Nah, kita ini aja pokoknya. Dilihat orang bunga malah alhamdulillah nyaman lagi. Nah, yang tampak biar tampak kita senyap aja, asik sama Tuhan. Tahu-tahu kita pulang selamat. Tahu-tahu kita pulang husnul khotimah. Wahai Fulan si Fulan, nanti tahun sekian, bulan sekian, hari ini jamnya jam sekian, pulang ya, siap. Nggak pakai jemput, digulung. Yang namanya hakikatnya Muhammad hakiki yang bisa sampai kepada tuh, kalau ilmu tidak. Oleh sebab itu ilmu ini hanya mengantarkan saja. Kalau sudah diantarkan, kita jalan sendiri dengan rasa, dengan panah, baru sampai kepada tuh Tuhan. Kalau sudah nikmat, dilepas ya, dilepas lapasnya, tinggal merasakan saja nikmatnya. Bukankah napas ini nikmat sekali tuh. Napas itu kan zat, pancaran dari nurnya Tuhan. Masya Allah. Nanti datang ilmu laduni itu, ya, masuk. Karena yang memberi ilmu siapa tuh? Tuhan. Di sini kan kami hanya menyampaikan, bukan kami menyampaikan apa yang sudah disampaikan guru-guru mengulangi, bukan memberikan, karena kami bukan guru kita ya. Nur itu tadi loh, ini mesrakan ya. Jadi saya ulangi lagi tadi, maka jangan terkecoh dengan supiah ya. Kalau sudah dapat ilmu penghabisan seperti ini, saya harap bukan menghalangi, tidak, tapi lebih kepada menasihati daripada habis waktu untuk penasaran ilmu. Ilmu itu tidak ada habisnya loh. Yang habis umur kita habis, kita penasaran tapi tidak menjalankan. Akhirnya celaka. Akhirnya rusak masuk kubur, dihimpit bumi, karena penasaran terus. Sudah dikasih ilmu, habis puncak ilmu ya, Nur Muhammad sudah sampai ya, jalannya kan sudah sampai ini tadi, tapi kita masih pengen mencari, itu bisikan supiah sebetulnya, saya kasih tahu, untuk menipu daya kita agar waktu kita tidak dipakai untuk amaliyah, untuk ibadah. Betul kah? Kita kalau penasaran terus, itu termasuk gentayangan. Nambah wawasan, tapi tidak sampai. Wawasan bukan tujuan kita Tuhan. Sudah diberi ilmu, pakai. Itu ini sederhana kok. Jadi kalau sudah seperti itu, kesadaran kita sudah memuncak, kita ini hidup tenang, tenang hidup kita ini. Apa yang kita risaukan tuh apa? Kita diuji, kita senyum aja. Yang mendatangkan ujian tuh kan yang saya cintai. Kenapa saya galau?
Kita dicoba, yang mencoba itu yang saya cintai. Saya cintai ini nah. Tuhan yang sudah saya temukan di dalam diri saya yang berupa zat dan si. Ayo hati-hati. Saya sudah menemukan Tuhan saya. Saya belajar di Mekah, saya belajar di Madinah, saya belajar di Hadral Maut mencari Tuhan. Pulang-pulang saya ketemu Tuhan di rumah ini melalui zat dan sifat kita asakan, mesrakan ke batang tuh supaya selamat itu loh. Mudah tuh. Jangan terlalu ke puncak dulu. Ini dipahami, ini pondasi, ini dasar. Karena setiap hari tanpa kita bersyukur kita kufur gitu loh. Barometernya itu tadi. Habis kita selesai sholat 5 waktu, kita seperti apa? Kita masih galau, kita masih khawatir, kita masih mempunyai sifat yang dikatakan sifat hewan, serakah, dan yang lain-lainnya, atau kita masih punya sifatnya seperti sifat syaitan, itu terus harus kita koreksi, karena perguruan mengharuskan murid-muridnya untuk jihad binafsi. Oleh sebab itu dibekali dengan puasa ilmu. Jangan menunggu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu setahun sekali, ya. Kita warga perguruan ini puasanya setiap dikatakan puasa ilmu. Puasa ilmu itu seperti apa? Puasakan penglihatan kita. Jangan melihat kelemahan, kejelekan, keburukan orang lain. Puasakan mata, telinga, hidung. Jangan mencari aib orang. Walaupun kita tahu, diamkan aja. Kita ini punya hakim yang paling adil, Tuhan. Sudah saya katakan, Tuhan itu yang paling adil. Kita melihat orang jelek dari sudut pandangan kita belum tahu dari sudut pandang yang lain. Saya seperti Nabi Musa lihat Nabi Khidir. Nabi yang bunuh anak kecil. Saya dari sudut pandangnya saja. Maka Nabi Khidir sudah ilmunya ilmu firasat. Artinya sudah paham nanti anak ini seperti ini. Oleh sebab itu Nabi Khidir disuruh Tuhan. Memang takdirnya seperti itu. Kita tidak masuk. Makanya tadi katakan, ilmu ma'rifat ini tidak bisa pakai akal, tapi pakai tidak sampai akal, pakai rasa, ya. Jadi sudah tahu ini ya kekurangannya kita selama ini. Dan ini kita sampaikan untuk menyiapkan nanti Ramadan gitu loh, supaya kita semangat lagi gitu loh. Sudah ketemu jalan saya ini, tinggal memesrakan, ujarnya orang tuh memesrakan. Mesrakan sudah mutar menjadikan kita bergerak. Rasakan, nikmati, jangan sampai mau pisah, ya. Itulah enak, panah itu enak. Kalau kita sudah tidak mempunyai akuan, enak hidup ini, ya. Hidup itu diatur Tuhan enak, kemana-mana selamat. Enggak. Saya katakan tadi, enggak kita ini kelaparan, enggak. Tapi nyatanya kerjaku susah loh guru. Jan. Aduh, ya guru, penghasilan saya merosot. Jadi sudah tahu ini tadi. Kenapa merosot? Kenapa susah kerja? Kenapa ekonomi kita gonjang-ganjing? Kenapa? Karena tidak bersyukur kan tunduk. Tunduk itu setelah sholat jangan membawa sifatnya hewan. Setelah sholat jangan membawa sifatnya setan. Belajar ilmu ma'rifat, tapi kan dilihat orang tidak pantas. Puncak agama itu kan diadab, tasawuf itu kan diadab,
Orang yang sudah beradab karena sudah berketuhanan, karena sudah dia tajali kepada zat dan sifatnya tuh, makanya yang timbul sifat Tuhan semua gitu loh. Paham kah? Nyaman, hidup ini nyaman. Ada usah repot-repot belajar yang makrifat ini. Sederhana. Tapi prakteknya, ini yang perlu diperhatikan. Semangatnya, perjuangannya, tekadnya, kemauan kita selamat tuh kayak apa? Gitu loh. Jangan hidup ini jangan semaunya. Sudah dikatakan sering sekali. Setiap hari ini bukan omong kosong, setiap hari itu loh kloter diberangkatkan. Lah kita jangan sampai diberangkatkan, kita bisa pulang sendiri, nggak perlu dijemput. Woi malaikat, nggak usah jemput-jemput. Kita sudah, yang dijemput ya sopo. Yang dijemput itu orang yang hubut tuh nggak mau pulang ke kampung halaman, makanya dipaksa dijemput. Karena punya masalah dengan yang punya kampung. Sudah dibenci kepala kampungnya, makanya ketakutan pulang kampung. Paham nggak? Jadi ilmu para wali itu sederhana, ya. Kalau sudah memang kita bersahadat, kita harus konsekuen. Intinya kan seperti itu. Sahadat itu konsekuen melepaskan seluruh kemelekatan, kesenangan yang ada di dalam diri kita. Kita ini kan tahu yang melekat di dalam diriku itu apa sih? Kesenanganku itu apa? Nggak perlu saya buka satu-satu. Seorang guru tuh tahu semuanya, tapi nggak perlu dibuka. Cuma koreksi masing-masing. Senangnya apa? Senang kita itu apa sih? Gitu. Kita melekat di mana sih? Itu kan yang sering kita ulang-ulang. Makanya kemarin saya beri contoh, orang kalau dulunya kaya nih, dulunya pernah kaya, lalu Tuhan membuat dia jatuh miskin, lalu dia tidak menerima takdir Tuhan, maka dia akan terus mengenang. Ketika dia menjadi kaya, maka dia ingin terus, saya kok pengen kaya seperti yang dulu. Itu artinya pahamkah? Kalau sudah melekat, akhirnya dengan segala upaya dia akan pengen menjadi kaya lah, walaupun menghalalkan segala cara. Maka Tuhan itu menjatuhkan dia dalam kemiskinan supaya tobat. Itu loh maksudnya. Tapi karena kita mengenang, itu namanya melekat, lengket. Kalau lengket nanti tersesat, matinya jadi hantu gentayangan, jadi gondorwo. Dikira hantu itu siapa sih? Hantu itu ya orang-orang yang tersesat itu hidupnya, yang selama hidupnya memuja kesenangannya saja, kesenangan mata, kesenangan telinga, Saya nggak bisa nih kalau tidur nggak dengerin musik. Nah ini sudah sadar nggak? Saya kalau kerja nggak dengerin musik kayaknya nggak semangat. Itu melekat, sadar nggak? Loh, maka yang membuat semangat kamu itu kan napas sebetulnya. Piye tadi? Kalau nggak ada napas ya mana bisa bekerja, mana bisa mendengarkan musik. Nah di sini manusia banyak tidak paham, tidak mencintai napasnya, tidak mencintai sifat Tuhan yang sudah dizohirkan. Berarti tidak mencintai Tuhan, sudah diberi hidup, mencari kesenangan yang lain. Ini kesenangan kita tidak bisa ditawar lagi. Oleh sebab itu tadi, yang rajin, yang seneng, yang gemar merasakan napas. Itu loh satu titik itu loh nanti. Yang satu tetes itu menjadi seluas lautan samudera. Satu tetes menjadi berapa juz di Al-Quran? Satu tetes kan itu tadi. Satu tetes air mani menjadi berbagai-bagai peradaban manusia.
Nah kita ini kelirunya mencari lautan samudra. Ya ndak muat dah. Atau tetes saja, nanti semua masuk ilmunya. Itu loh maksudnya. Paham nggak? Jadi dikoreksi sekarang. Yang melekat di diri saya ini apa ya selama ini ya? Nah, bukan dilarang, enggak. Ya apa dilarang? Tapi pikirkan apakah itu menguntungkan atau merugikan gitu loh. Bukan dilarang, berpikir kita sudah dewasa. Ini setengah abad kita mau pulang. Kita mau kemana sih? Ke kampung halaman. Kita kan nggak menetap di bumi. Oh kita pendatang kok. Lah, yang kita persiapkan apa? Saya berani mati guru. Lah siapmu apa? Cuma berani ya. Nanti ya mati konyol. Jadi bahan bakar api neraka, ya kan? Nggak ada yang namanya berani mati itu tanpa ilmu, nggak ada. Itu namanya mati konyol. Tersesat jadi hantu. Bukan pulang ke akhirat, akhirnya gentayangan di bumi karena masih mencintai bumi. Tabungannya diingat-ingat terus. Tabunganku masih segini, tabunganku. Lah yang hidup nggak pernah diingat-ingat. Ya di tabungan ya sudah tuh. Kok diingat terus? Nanti mau pulang ya diingat ya. Apa yang melekat akhirnya jadi hantu. Ya kah? Kalau sudah jadi hantu nanti dibacakan ayat kursi, ndak takut hantunya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.